Baik, sebelum Bapak Ibu yang lain bertanya, kan saya bacakan ada rekan tadi yang bertanya. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Evi atau Bu Insani dari Mbak Ayu. Mohon bisa diterangkan lebih lanjut terkait dengan pemisahan antara SKP dan angka kredit ya, karena selama ini SKP inline dengan angka kredit yang akan dicapai bagi seorang pengampu jabatan fungsional. Mungkin bisa dibantu dijelaskan Pak Evi atau Bu Insani. Baik Pak Suyoko, mungkin Bu Putri ada yang mau disampaikan lebih dulu? Baik, Pak Suyoko, Bang Efri, ini terkait dari pertanyaannya Bu Ayu ya Pak. Ya. Bisa diterangkan lebih lanjut terkait dengan pemisahan antara SKP dan AK, karena selama ini SKP inline dengan AK yang akan dicapai bagi JF. Jadi Pak, izin pada intinya SKP yang sekarang kita tidak sangkut pautkan lagi dengan angka kredit Pak. Namun kalau ada begitu hasil-hasil kerja yang relevan di butir kegiatan yang bisa dimasukkan ke SKP ya fair-fair saja Pak. Tapi tetap bahwa bahasanya itu bukan bahasa aktivitas. Bahasanya merupakan bahasa hasil kerja begitu Pak. Nah terkait penilaian SKP dan penilaian angka kredit di Permenpan 6 sudah jelas Pak itu terpisah Pak, SKP angka kredit tetap berjalan dengan sistemnya. Mungkin dari kami itu Bang Efri mungkin ada tambahan. Efri mungkin ada tambahan dari pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Putri tadi di mute masih. Memang ini angka kredit ini salah satu yang menjadi paling sering ditanyakan khususnya oleh pejabat fungsional Pak Suyoko. Memang kita karena kenaikan pangkat kita atau karir kita masih sangat dipengaruhi oleh pangkat, yang pangkat juga dipengaruhi oleh angka kredit sehingga ini terus ditanyakan. Di Permenpan 6 ini kami coba memisahkan Pak, karena setelah kami evaluasi ternyata dampak dari penyederhanaan birokrasi itu banyak yang protes Pak. Jadi kerjaan dia tuh tidak sesuai dengan angka kredit dengan butir kegiatan Pak. Nah, jadi gimana Pak, gini kita masuk ke kinerja tambahan, padahal ini yang sehari-hari kami kerjakan. Ini juga tidak sesuai dengan butir-butir kegiatan kami. Nah, ini salah satu yang alasan ya Pak, kenapa kami pisahkan terlebih dahulu antara angka kredit dengan SKP Pak. Jadi kami ingin pimpinan ataupun pegawai itu fokus terlebih dahulu, pimpinan lebih leluasa dalam memberikan, menugaskan kinerja atau melakukan cascading tanpa terlalu dikotak-kotakan oleh butir kegiatan, Pak. Jadi seperti itu, makanya kami pisahkan. Nanti proses angka kredit, proses kenaikan pangkat, atau kenaikan jenjang itu diatur dengan peraturan yang berbeda, Pak. Yang saat ini juga masih kami evaluasi juga terkait kebijakan untuk angka kredit. Jadi seperti itu Bu Ayu, mohon izin. Untuk sementara untuk sekarang di SKP kita tidak kita lagi sangkut pautkan antara angka kredit dengan SKP seperti tadi yang kami sampaikan, untuk mempermudah pimpinan atau pegawai dalam melakukan penugasan, jadi tidak lagi terkunci pada butir kegiatan. Jadi ketika ingin melakukan penugasan sesuatu, Pak nggak bisa, ini nggak ada di butir kegiatan, jadi tidak bisa dikerjakan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan, Bu Ayu. Terima kasih, Pak Suyoko, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dimungkinkan ya ketika nanti beberapa butir kegiatan yang seakan-akan karena tidak ada angka kreditnya, sehingga khawatir itu menjadi tidak mengerjakan tugas, padahal di sisi lain itu menjadi tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu mungkin dikhawatirkan, dan memang tidak juga di kementerian atau lembaga lain, di instansi kami pun sekarang sedang dilakukan beberapa yang sudah di-passing, dan kemungkinan juga ditemukan nali bahwa tugas-tugas tambahan itu menjadi lebih banyak, dan tugas-tugas itu ternyata belum
ada angka kreditnya. Bisa jadi di kemudian hari dilakukan revisi sehingga setelah dievaluasi bisa ditambahkan dalam butir kegiatan termasuk juga angka kreditnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak yang telah mengadakan kegiatan webinar yang sangat penting ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada tim dari PAN-RB. Kami hanya menyuarakan dari Direktorat Teknis, Pak, bahwa ini hal yang bagus sekali, bahwa tadi diinformasikan bahwa apresiasi bahwa karena tugas-tugas di tempat kami Direktorat Teknis ini kadang-kadang yaitu tadi Pak, tidak sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di peraturan atau di SKP, dan kemudian ada beberapa tugas yang memang untuk kinerja organisasi itu harus dilakukan di luar SKP yang sudah kita canangkan, kita sudah tentukan gitu Pak. Jadi highlight saja bahwa ini hal yang bagus bagi kami, dan kemudian di tengah triwulan kita juga bisa melakukan koreksi terhadap kinerja atau butir kegiatan kita, dan kemudian memang hal ini nanti tidak terkait dengan SKP kita. Nah, pertanyaan saya berarti nanti kita untuk SKP akan ada perubahan peraturan tersendiri. Apakah seperti itu Bapak? Terima kasih. Ya, silakan Bang Efri duluan mungkin Bang. Baik Pak Doni, mohon izin ya Pak. Terima kasih tadi Pak. Sama berarti Pak, kita pemikirannya Pak, kita juga dalam 1 tahun, 6 bulan kemarin 2021 semester 2 kita juga terus mendapatkan feedback ya Pak dari instansi-instansi, dari kementerian lembaga, juga bahkan dari pimpinan kami sendiri, kami diberikan feedback Pak bahwa kendala-kendala khususnya Pak, apalagi yang penyetaraan birokrasi gitu ya Pak ya, dia tadinya eselon 3 atau eselon 4 kemudian berpindah menjadi jabatan fungsional yang sebetulnya tidak cocok pada unitnya Pak. Itu memang itu yang salah satu yang menjadi alasan perubahan menjadi Permentan 6 ini. Kemudian mohon izin Pak Doni, tadi peraturan yang dimaksud peraturan SKP atau peraturan angka kredit ya Pak ya? Mohon izin, mungkin yang dimaksud peraturan angka kredit ya Pak ya? Nah, betul Pak kalau... Iya, baik Pak, angka kredit Pak. Ya, baik Pak. Kalau peraturan angka kredit ya, mohon izin menyampaikan juga Pak Doni, saat ini kami di Deputi SDM Aparatur juga sedang melakukan evaluasi terhadap angka kredit Pak. Kemudian juga semoga kami juga ingin melakukan transformasi terhadap jabatan fungsional dan angka kreditnya. Pak, semoga dalam waktu dekat ya Pak, secepatnya kami bisa selesaikan sehingga ini mempermudah Bapak Ibu pejabat fungsional dalam meningkatkan karirnya, jenjang karir, jadi tidak perlu lagi terlalu kaku seperti itu. Yang ingin kita tekankan adalah bagaimana mencapai target organisasi ya Pak ya, kinerja organisasi terlebih dahulu yang kita utamakan. Lalu karir-karir pegawai kita juga akan mengikuti nantinya. Mungkin itu Pak Sueko, mungkin ada tambahan dari Mbak Putri, silakan. Ya, izin Pak Doni, sebenarnya sama dengan Bang Efri ya Pak terkait SKP dan AK. Apalagi sekarang ini kan jabatan itu semakin lama semakin agile ya Pak, antara Jafung 1 dan Jafung lainnya bisa saja mengerjakan butir kegiatan di Jafung lainnya begitu Pak. Makanya memang dipisahkan sekali antara SKP dan AK. Nah, yang AK sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Efri memang subject to reform juga Pak di Kementerian PAN-RB. Pak, seperti yang sudah disampaikan Pak Efri tadi bahwa AK sendiri memang subject to reform Pak. Kami juga jabatan fungsional Pak, analis kebijakan pertama. Memang ya begitu ya Pak, bagaimana orang JF itu harus konsentrasi dalam kinerja individu untuk mencapai kinerja organisasi kalau ada penilaian terpisah lagi mengenai kenaikan pangkat dan sebagainya. Memang subject to reform di Kemenpan Pak. Demikian Pak. Makasih Pak Yoko. Ibu Insani dengan Pak Efri, izin bertanya aja. Saya sangat sama dengan Pak Doni. Saya terima kasih banyak karena ini kayaknya ini
support untuk para ASN yang seluruh kementerian kayaknya. Jadi maksud saya gini, selama ini kan kita harus lihat ke butiran-butiran kegiatan, sehingga SKP itu baru bisa kita buat. Sekarang sudah ada Permenpan nomor 6 tahun 2023. Dan tanpa harus melihat butiran-butiran kegiatan. Tapi apa yang kita kerjakan, itu support untuk organisasi, itulah yang dinilai. Benar nggak Pak? Kalau saya tadi melihatnya ke situ. Kedua, saya ini bekas dari eselon 4. Saya diangkat dengan perintah dari organisasi sebagai arsip aris. Arsip aris muda. Tapi kegiatan saya itu sebagai arsip aris itu tidak ada dalam satu unit kerja. Tapi sejak ada Permenpan ini, artinya tanpa harus ada di kegiatan arsip aris, tapi kegiatan unit kerja saya bisa melakukan dengan SKP kan Pak. Nah, itu hanya penekanan saja supaya saya paham. Saya hanya ingin penekanan apakah itu maksudnya. Jadi sehingga kita ini pun bisa melakukan kegiatan kita itu dengan tenang, tanpa harus mencari-cari kegiatan-kegiatan sesuai dengan butiran-butiran yang ada di Permenpan. Jadi mohon apakah yang saya sampaikan tadi apakah benar? Saya hanya ingin penekanan saja. Makasih. Silakan Bu Insani atau Pak Efri dari pertanyaan Ibu Elis. Baik, Bu Elis, Bang Efri mungkin saya duluan ya Bang. Terima kasih Bu Elis. Jadi benar sekali Bu, yang paling penting dalam SKP yang baru ini Bu adalah tugas direktif langsung dari pimpinan begitu Bu. Tidak terkait lagi dengan butir-butir kegiatan yang ada di JF. Kalaupun ada yang bisa diadopsi silahkan, yang penting dalam rencana kinerjanya kalimatnya bukan butir kegiatan lagi, karena butir kegiatan itu kalimatnya aktivitas ya Bapak Ibu. Kami kan di Permenpan 6 ini mengharapkan sekali bahwa kalimat dalam rencana kinerja itu adalah kalimat hasilnya apa sih gitu. Nah terkait yang SKP angka kredit yang subject to reform itu pun Bapak Ibu nanti Menpan memang sedang merancang talent mobility-nya itu based on kinerja ini Bapak Ibu. Jadi memang apapun walaupun sekarang masih ada angka kredit, kita jalani dulu saja, tapi Menpan memang dalam waktu dekat menginginkan talent mobility itu kenaikan pangkat segala macam, itu juga salah satunya berdasarkan kinerja. Jadi betul sekali Bu, SKP itu based on arahan dari pimpinan atau hasil dialog kinerja dengan pimpinan, tidak terikat lagi dengan butir kegiatan. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Efri? Baik, Efri, mungkin izin Bu Elis kami tunjukkan Permenpannya ya Bu. Terlihat ya Bu Elis ya? Terlihat. Nanti di lampiran silahkan dibaca di Permenpan 6. Ini hasil kerja utama adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi. Sedangkan hasil kerja tambahan adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah. Jadi ini yang paling penting Bu. Jadi kalau memang tugas-tugas yang tidak ada di butir kegiatan JF itu dianggap sebagai prioritas tinggi, maka itu langsung menjadi kinerja utama, Bu. Jadi tidak lagi di ini ya Bu ya, tidak lagi kita kaitkan rigid gitu pada butir kegiatan, tapi mana itu menentukan prioritas ini adalah pimpinan Bapak Ibu menentukan kinerja adalah prioritas tinggi, maka masuk ke kinerja utama. Seperti itu Bapak Ibu. Bu Elis, jadi silakan ini untuk memberikan fleksibilitas bagi pimpinan dalam memberikan tugas, tapi perlu menjadi catatan ya Bu Elis bahwa dalam memberikan penugasan pimpinan juga harus melihat kemampuan pegawainya, jangan sampai mentang-mentang tidak lagi harus dikaitkan pada butir kegiatan
Jadi bisa sembarangan saja memberikan penugasan yang contohnya misalkan kalau kami analis kebijakan disuruh untuk tugas kedokteran, tentu saja itu tidak di luar kemampuan pegawai tersebut. Jadi harus dilihat juga kemampuan pegawai tersebut itu sampai di mana sehingga ekspektasi pimpinan juga harus disesuaikan. Gitu, Bu Elis. Sama satu lagi mungkin Bu Elis, Bang Efri dan Pak Suyoko, tidak ada lagi pembobotan dalam yang utama dan tambahan, itu pure based on priority dan tidak ada pembobotan dalam penilaian kinerjanya, dan penilaian kinerjanya sebagaimana yang telah disampaikan Bang Efri tadi di akhir paparan. Begitu. Sekian Bu Elis, Pak Suyoko. Terima kasih Mas. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Nah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Saya belum baca ya. Saya langsung berlaku ya. Kedua, satu lagi bahwa kan di tempat kita itu, kebetulan di TU itu ada fungsional tertentu, artinya dulu ada fungsional umum, artinya belum menjadi fungsional ya. Jadi maksud saya SKP ini apakah hanya untuk jabatan fungsional yang sudah diangkat atau keseluruhan? Ngerti nggak maksud saya? Kan ada itu sebelum JF sekarang kan sekarang kayak saya arsip aris, saya kan jabatan fungsional. Ada staf saya pengelola keuangan, itu kan belum diangkat tapi dia sebagai jabatan fungsional umum biasa kan gitu. Apakah itu juga memakai KMA Permenpan nomor 6 ini? Itu pertanyaan saya. Makasih. Baik, jadi Permen 6 ini berlaku untuk seluruh jabatan ya Bu ya, baik itu P3K ataupun PNS. Jadi tidak ada lagi perbedaan antar jenjang jabatan. Dan berlakunya di 2022 ya Bu ya. Jadi 2022 ini kita sudah menggunakan SKP berdasarkan Permenpan 6. Jadi itu Bu Elis. Terima kasih Mas. Sejak diundangkan Pak Efri ya. Ya betul Pak. Baik, jadi kita nggak perlu ada ini ya, nggak perlu ada juknis di Kementerian Perhubungan ya. Ini langsung berlaku ya. Baik, mungkin pertanyaan Bu Tika yang juga raise-kan, mungkin nanti bisa membantu kita Ibu Elis terkait dengan juknis di Kementerian Perhubungan. Silakan Bu Tika. Oh, maaf masih unmute. Baik, terima kasih Pak Yoko. Mohon izin Mas Efri, Mbak Insani. Ini berarti saya jawab dulu ya Pak Yoko. Baik, memang kami sedang menyiapkan entah itu nanti bentuknya surat edaran atau surat saja, tapi karena memang ini Permenpan 6 baru kami terima kemarin, kemudian kebetulan Udara juga langsung mensosialisasikan, jadi kami ingin ikut bergabung untuk belajar bersama Pak Yoko. Jadi nanti mungkin Permenpan 6 ini sebagai bahan kami untuk menyusun pedoman internal di lingkungan Kementerian Perhubungan, demikian. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Mas Efri dan Mbak Insani. Yang pertama mungkin perbedaan di Permenpan 8 dan Permenpan 6 itu, kalau format SKP-nya yang sebelumnya itu ada model dasar dan model pengembangan seperti itu. Nah mungkin kami kalau kuantitatif memang masih sama seperti yang Permenpan 8. Mungkin kami mohon penjelasan lebih lanjut mengenai yang kualitatif ini, karena memang kemarin kami sudah mendapatkan form Excel dari Mbak Mardian, yang Mas Efri dan Mbak Insalin itu bentuknya masih menggunakan yang format yang kuantitatif, sementara yang format kualitatif ini belum kami peroleh seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua mungkin yang terkait tadi kan Mas Efri menjelaskan kalau predikat penilaian kinerja itu bisa menjadi dasar tunjangan kinerja, seperti itu ya Mas Efri. Nah itu apabila di Kementerian Perhubungan kan kami pembayaran tunjangan kinerjanya itu per bulan. Nah bagaimana mungkin menjabarkan dari penilaian kinerja itu untuk mendapatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja yang bulanan seperti itu. Mungkin demikian Mas Efri, Mbak Insani, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tika. Silakan Pak Efri atau Mbak Insani. Baik, Bu Tika, Bu. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Yang pertama terkait file Excel-nya, Bu ya, untuk form kualitatif. Nanti setelah selesai kegiatan, nanti akan kami coba kirimkan, Bu, file Excel untuk form yang kualitatif ya, Bu ya. Nanti akan segera kami kirimkan. Kemudian yang kedua itu
kaitan SKP dengan tunjangan kinerja, khususnya saat ini di Kemenhub itu tunjangan kinerja dibayarkan per bulan ya Bu. Baik Bu, kami coba sampaikan yang tadi kami sampaikan di paparan. Evaluasi kinerja itu ada dua Ibu, evaluasi siklus pendek dan evaluasi siklus penuh. Evaluasi siklus pendek ini adalah periodik, ya, bisa dilakukan per bulan, bisa juga dilakukan per 3 bulan. Jadi kalau memang ingin dikaitkan dengan tunjangan kinerja, maka silakan evaluasi siklus pendeknya dilakukan per bulan. Oleh karena itu, makanya kami bikin penilaian kinerjanya itu tidak terlalu rumit, Bu. Mohon izin, tidak lagi rumus, bobot, nilai yang kita ngelihatnya aja udah pusing kepala itu, belum melakukan aja kita udah pusing. Nah, di Permen 46 kami sudah berikan secara sangat-sangat simpel, silakan gunakan kuadran ini, silakan pilih pegawai tersebut ada di kuadran mana, sehingga proses evaluasi siklus pendeknya pun lebih gampang dilakukan, Bu, prosesnya. Kemudian baru siklus penuh, siklus tahunan yang dilakukan selama 1 tahun berdasarkan siklus pendek tadi. Mungkin itu Bu Tika, atau tambahan dari Bu Putri? Ya, mungkin izin Bu Tika, Bang Efri, seperti di Permenpan 6, izin Bu, kami tidak membatasi, sebenarnya bisa terjadi harian, mingguan, bulanan, tribulanan, semesteran, tahunan, begitu untuk penilaian kinerjanya. Namun yang disarankan Kemenpan kalau tidak sanggup untuk bulanan, direkomendasikan setidaknya triwulanan. Nah, karena nanti ada kaitannya dengan pemberian insentif kinerja ke depannya begitu. Tapi kalau memang instansinya sanggup untuk melakukan penilaian kinerja bulanan, apalagi dengan didukung cara penilaian kinerjanya sekarang yang tidak terlalu rigid, silahkan begitu Bapak Ibu. Tapi izin Bu, sebelumnya apakah tunjangan kinerja di Kemenhub sudah langsung dikaitkan dengan penilaian kinerja berarti ya Bu Tika ya, izin Bu? Iya Mbak, tapi selain kinerja ada beberapa aspek lain Mbak, Absensi disiplin, begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, boleh Bu dijadikan ini sebagai patokannya begitu Bu, dan ini juga jadi dasar kami juga nanti merancang sistem penggajian insentif kinerja ke depannya juga begitu Bu. Jika atau opsinya bisa yang penilaian bulanan untuk bulanan selanjutnya, atau opsinya bisa jadi dilakukan evaluasinya 3 bulanan untuk dibayar 3 bulan ke depan, silahkan gitu Bu. Untuk saat ini masih kami serahkan ke instansi begitu. Saya mau make sure aja atas pernyataan Bu Insani dan melanjutkan tadi pertanyaan dari Bu Elis kan. Tadi kalau tidak salah menangkap, Bu Insani menyatakan bahwa SKP ini nanti bisa untuk penilaian untuk kenaikan jabatan. Terus tadi juga di pertanyaan Bu Elis kan, di kasusnya Bu Elis itu sebagai JFT Arsiparis di unit kerjanya tidak ada butir kegiatannya, tapi ada kegiatan yang bisa menopang organisasi sehingga itu bisa jadi SKP dan bisa untuk kenaikan pangkat. Nah, berarti pertanyaan saya di sini ke depannya angka kredit ini nantinya akan seperti apa dan untuk apa gitu. Kan kalau yang pemahaman saya selama ini angka kredit ini harus kita capai agar kita bisa naik pangkat dan naik jenjang dalam JFT kita. Lalu kalau memang nantinya SKP sudah bisa untuk sebagai kenaikan pangkat, angka kredit ini akan sebagai penilaian apa ke depannya? Kan di awal juga sudah dibilang bahwa angka kredit dan SKP ini suatu hal yang terpisah, bukan hal yang jadi satu kesatuan. Demikian Pak Syoko pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak untuk dijelaskan Pak Efri. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fauzan. Jadi ini peraturannya belum ada ya Pak. Jadi kalau peraturannya belum ada itu belum bisa dijadikan dasar. Tapi kedepannya begitu Pak. Kedepannya salah satu dasar untuk talent mobility ini adalah kinerja begitu Pak. Kedepannya. Kalau yang sekarang karena peraturan yang masih digodok begitu ya Pak. Kita masih pakai angka kredit. Kita masih ngumpulin dupak ya Pak. Nah untuk kedepannya kalau sudah talent mobility itu based on salah satunya kinerja, itu angka kredit
kayaknya tidak diperlukan lagi begitu Pak, kalau saya boleh sampaikan begitu ya Pak. Karena kan sebenarnya kalau angka kredit gitu Pak, kan saya juga ngumpulin angka kredit ya Pak, apa-apa minta apa bukti surat penugasan dari atasan, bukti pemanfaatan dari atasan, bukti apa dari atasan, terus nanti dilaporkan ke pihak ketiga yang bukan atasan kita sudah mengerjakan ini ke instansi pembina gitu Pak. Nah itu apakah hal yang seperti itu benar? Nah itu memang subject to reform di Kementerian Pan-RB yang peraturannya belum masih digodok sekarang karena belum ada peraturannya, yang ada masih angka kredit, kita masih menggunakan angka kredit. Tapi ke depannya pimpinan kami mengharapkannya memang seperti itu Pak Ahmad Fauzan, begitu Pak. Mungkin Bang Efri ada tambahan? Ya, mohon izin Pak Fauzan, seperti yang sudah disampaikan Bu Putri tadi, memang di era digital ini kita mempertanyakan ya Pak, apakah angka kredit itu masih relevan atau tidak. Nah ini memang sedang dikaji Pak oleh teman-teman kami di ASDEP perancangan jabatan, apakah ke depannya angka kredit itu mau tetap seperti itu atau akan perubahan. Dan sepertinya sih pasti akan mengalami perubahan Pak, cuma perubahannya seperti apa juga kami belum bisa sampaikan ke Bapak karena masih dikaji oleh teman-teman kami, tapi pada intinya kami tidak ingin angka kredit itu menjadi hambatan Pak untuk mencapai tujuan organisasi Pak. Tapi kami setuju bahwa karir pegawai juga harus tetap diperhatikan Pak. Bahwa kita memang saat ini masih memerlukan angka kredit khususnya untuk JF dalam pengembangan karir Pak, naik pangkat ataupun naik jenjang jabatan. Nah, kedepannya apakah masih relevan angka kredit itu atau tidak, atau masih tetap digunakan, itu saat ini masih kami kaji Pak. Semoga dalam waktu dekat ini kajian itu selesai dan juga bisa peraturan-peraturan yang mengatur tentang angka kredit juga bisa dikeluarkan oleh PAN-RB. Itu Pak Fauzan, Pak Yoko izin. Kami bacakan juga dalam chat ini ada pertanyaan dari Pak Deden dari UPPU Salahuddin 5 Pak. Terkait dengan butir kegiatan SKP masing-masing pegawai, apakah tetap berpedoman kepada uraian tugas yang sudah ada atau hasil komunikasi dengan pimpinan? Demikian pertanyaan Bapak. Ya Pak, seperti yang tadi juga ya Pak izin, jadi memang tidak berpatokan lagi Pak kepada butir kegiatan di JF, tapi memang hasil dari dialog kinerja kita dengan atasan begitu Pak. Bang Refri mungkin ada tambahan Bang? Ya, tadi pertanyaannya terkait penugasan SKP ya Pak ya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Putri, tidak lagi harus mengacu pada butir kegiatan atau uraian tugas ya Pak ya. Tidak lagi rigid seperti itu, tapi sebagai pedoman bisa Pak, kalau hanya sebagai pedoman saja. Tapi yang lebih penting apakah mana yang ingin dicapai oleh organisasinya terlebih dahulu, tapi juga mempertimbangkan kemampuan pegawainya Pak. Kalau pegawainya ternyata tidak mampu melakukan hal itu yang ditugaskan oleh pimpinan, berarti antara dua Pak, ada dua, antara dipindahkan ke pegawai yang lain, ditugaskan ke pegawai yang lain, atau ekspektasi kepada pegawai itu tidak terlalu tinggi Pak, karena memang itu tidak sesuai dengan kemampuannya atau belum sesuai dengan kemampuan pegawai itu. Jadi sambil pelaksanaan pegawai tersebut kan kita diharapkan akan belajar nih Pak, terus belajar, terus melakukan perbaikan, dan diharapkan makin lama tuh makin meningkat capaiannya Pak. Jadi mungkin di bulan pertama hanya ditargetkan sekian, atau triwulan pertama hanya ditargetkan sekian, selanjutnya nanti ditargetkan lebih tinggi karena proses pembelajarannya juga semakin panjang Pak. Jadi seperti itu. Tadi saya lupa siapa yang menanyakan. Jadi diharapkan memang tidak saklek juga Pak, kasih penugasan tapi nggak melihat kompetensi dari pegawainya. Jadi harus dipertimbangkan juga kemampuan pegawai, baik itu anggaran atau peralatan atau kemampuan pertimbangan-pertimbangan lain ya Pak ya. Jadi balik lagi makanya dialog kinerja antara pegawai dengan pimpinannya. Kalau pegawai merasa tidak sanggup
silahkan didialogkan Pak dengan pimpinannya. Pak, saya nggak sanggup nih kalau langsung 100% targetnya. Gimana Pak kalau bisa 70% saya sambil belajar nih. Nanti di tahun depan bolehlah naik Pak 80% atau 90% sambil saya proses belajar. Di situ juga pimpinan, oke, di tahun ini kita 70%, tahun depan langsung 100% ya. Itu disitulah proses dialog Pak, dialog dengan antara pimpinan dan juga pegawainya. Demikian Pak Suyoko. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Deden masih menyimak ya. Jadi betul ada komunikasi yang intens, kemudian juga masing-masing mengukur diri ya, mengukur diri, kemudian juga pimpinan yang memberikan tugas juga dengan pertanyaan-pertanyaan bisa mengukur atas kualitas SDM yang bersangkutan. Ini juga mungkin menjadi salah satu solusi ketika kemarin juga beberapa eselon 5 kita yang kita setarakan menjadi CF karena kegiatan rekan-rekan kita yang di khususnya yang di Kasubsi itu sangat teknis, kemudian juga jabatan fungsionalnya tentu tidak sama atau tidak sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban dengan butir kegiatan yang akan dilakukan. Karena penerapan JF ini sudah berjalan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan ini juga sudah dimulai di tahun 2020. Tentunya ini saya bertanya berkaitan dengan SKP maupun laporan bulanan teman-teman JF. Kalau saatnya kalau di Permen 46 ini kan di bab 6 itu disebutkan sistem informasi kinerja pegawai pasal 35. Ayat 1, pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai. Aplikasi kinerja pegawai ini, apakah aplikasi ini disediakan oleh dalam hal ini Kemenpan atau BKN, atau masih teman-teman JF ini masih dari AP2KP yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, karena dalam Permenpan dan uraian tugas yang ada di AP2KP tentunya banyak yang tidak terakomodir seperti itu. Dan terkait yang kedua, terkait dengan evaluasi siklus pendek tadi Pak, apakah ini sudah dikukuhkan sebagai JF untuk penilaian periodik ataupun per bulannya sebelum penilaian periodiknya itu dilakukan oleh dalam hal ini atasan yang bersangkutan, apakah tunjangan kinerjanya itu sudah bisa kita bayarkan atau menunggu penilaian dari atasan langsung? Itu aja, terima kasih Pak. Baik Bu, tadi ada 2 poin ya Bu ya. Pertama terkait aplikasi informasi pegawai, kemudian relevansinya dalam pemberian tunjangan kinerja ya Bu ya. Apakah harus menunggu selesai evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pimpinan atau tidak. Baik, untuk aplikasi Bu, sebenarnya Kementerian Pan-RB bekerja sama dengan BKN kemarin di tahun 2021 itu sudah mulai mengembangkan Bu aplikasi yang bisa digunakan secara nasional. Namun karena ada perubahan Permen 46, berarti juga aplikasinya mengalami perubahan. Memang sampai saat ini masih terus dilakukan uji coba baik di Kementerian Pan-RB dan juga BKN mohon izin terkait pengembangan aplikasi ini. Semoga dalam waktu dekat bisa selesai disusun dikembangkan oleh teman-teman di BKN dan PNRB sehingga bisa diterapkan secara nasional. Tapi untuk sementara untuk mendukung Bapak Ibu bekerja, jika sudah instansinya sudah memiliki aplikasi kinerja tersendiri, silakan dioptimalkan saja terlebih dahulu aplikasi itu, Bu. Kemudian untuk relevansinya dengan pemberian tunjangan kinerja, memang sampai saat ini kita belum atur sampai sejauh itu ya Bu ya, kapan dia harus diberikan, tanggal berapa, apakah status itu, tapi kami berikan ruang Bu, tadi sudah dijelaskan Bu Putri, silakan tergantung masing-masing instansi pengaturannya apakah per bulan evaluasinya, apakah mingguan ataukah per triwulan lakukan evaluasi kinerja, kemudian tata cara pemberian tunjangannya seperti apa, itu kami kembalikan ke masing-masing instansi sih sepertinya Bu, pengaturan seperti itu. Tapi kalau dari kami
hanya menyampaikan bahwa ke depannya kami akan menyusun kebijakan yang mengatur tentang tata cara pemberian insentif atau tunjangan kinerja, Bu. Jadi untuk sementara silakan mungkin dari Biro Kepegawaian atau Biro Keuangan ya, Bapak Ibu, terkait pengaturan di Kementerian Perhubungan itu seperti apa sih tunjangan kinerja yang dikaitkan dengan SKP, apakah per bulan bisa dilakukan, apakah per 3 bulan, seperti itu. Tapi kami memberikan ruang kepada Bapak Ibu dalam dalam mengatur apa yang menjadi yang di dalam instansi masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Ibu Putri? Ya, terima kasih Bang Efri. Izin Pak, jadi kami sedikit menambahkan Pak, jadi pimpinan kami pun Deputi SDMA menyadari Pak bahwa selain leadership yang diperlukan untuk transformasi, dibutuhkan juga teknologi begitu ya Pak. Sebagus apapun kebijakannya, kalau teknologinya tidak ada ya sama aja bohong ya Pak. Jadinya melakukan pekerjaan administrasi, menambah pekerjaan administrasi lagi kalau dilakukan secara manual begitu Pak. Makanya sebenarnya di Kemenpan pun kemarin ini ada terjadi perubahan SOTK juga Pak, perubahan SOTK, terus di unit eselon 2 di kedeputian kami juga sudah ada itu asisten deputi transformasi digital. Nah itu asisten deputi yang salah satunya nanti juga menggodok aplikasi pengelolaan kinerja ASN ini tentunya nanti bersama-sama dengan BKN. Sudah buat prototipe-nya juga kalau tidak salah untuk aplikasinya. Nah, tapi masih berproses, namun selagi itu masih berproses, Pak, jika sudah ada aplikasi yang ada di Kemenhub, itu lebih baik sekali, itu bisa dioptimalisasikan lagi, disesuaikan lagi dengan Permenpan 66 ini. Mungkin hanya itu, Bang Efri, tambahannya, Bang. Baik, Bu, cukup jelas ya, Bu, ya. Mau menanyakan terkait dalam penyusunan SKP untuk pegawai sesuai dengan Permen 6 tahun 2002. Di sini dalam penyusunan SKP pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan pimpinan. Kalau melihat dari penjelasan di Permen 6 bahwa ada beberapa tahapan dalam penyusunan SKP. Yang pertama, tahap pertama melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi. Jadi izin kalau dari rencana strategis di sini dari Renstra di awal tahun kepala instansi selalu bikin kontrak kinerja dengan eselon 1. Apakah itu menjadi dasar acuan gambaran untuk turunan untuk pejabat di bawahnya? Untuk Bandara Juanda Tarakan sudah BLU, di situ kita juga ada IKU, kontrak kinerja dengan Kemenkyu terkait indikator kinerja utama. Jadi ada beberapa indikator kinerja utama dan ada beberapa target yang harus dipenuhi dan harus diselesaikan. Dan di sini kami dalam pembagian kinerja atau tusi tiap-tiap dari turunan dari atasan, baik eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan di bawahnya itu masih agak kesulitan dalam pembagian porsi-porsi kinerja. Mungkin ada juknis atau ada contoh yang bisa kita adopt untuk dalam menyusun pembagian kinerja. Jadi ada beberapa bobot yang akhirnya bisa balance antara setiap pekerja dan turunan dari atas sampai ke bawah biar sinkron, biar target yang menjadi indikator di kontrak kinerja bisa terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah target dari sasaran kinerja ini, apakah perhitungannya itu ditentukan dari instansi masing-masing. Jadi kita bisa membagi kinerja itu dalam pembagian evaluasinya tiap bulan atau per semester. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Efri untuk menjawab. Baik, izin Pak Yoko. Terima kasih banyak Pak Abdul Fakih. Pertanyaannya tadi ada 2 poin. Pertama itu
pembagian kinerja ya Pak ya, contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kinerja kapan dilakukan baiknya Pak. Baik, kami coba jawab Pak. Pertama, pembagian kinerja kami tampilkan di Permenpan 6 Pak. Apakah sudah terlihat Pak izin? Pak Abdul? Terlihat Pak ya? Siap, iya. Baik, nanti di Permenpan 6 silakan dilihat Pak di halaman 27. Di sini ada piramida kinerja Pak. Nah, di sini sudah kami atur pembagian kinerja itu seperti apa di antar jenjang-jenjang jabatan. Tadi Pak Abdul sudah sampaikan bahwa mempertimbangkan renstra ya Pak ya. Memang untuk JPT Pak, PK itu sama dengan menjadi SKP Pak. Jadi apa yang ada di PK itu langsung berubah menjadi SKP khusus untuk di JPT atau pimpinan unit kerja mandiri. Dalam hal ini BLU ya Pak ya. Nah, tapi terkadang ya Pak ya, terkadang ada juga hal-hal yang tidak dapat dimasukkan ke dalam PK Pak ya, atau yang tidak masuk ke dalam PK atau renstra, yang tidak diperhitungkan sebelumnya, belum direncanakan sebelumnya. Nah, di sini di SKP kami buka Pak kesempatan itu. Kalau memang tidak ada di dalam PK, tidak ada di dalam renstra, tapi itu menjadi direktif langsung dari pimpinan, kalau dari misalkan eselon 2, dari eselon 1 atau bahkan dari pimpinan lembaga PPK, Menteri, itu menginginkan adanya dilakukan hal itu, maka itu kan kita tidak bisa Pak, harus tunggu renstra dulu, harus tunggu PK dulu. Kan Menteri itu nggak mikir yang kayak gitu tuh. Saya nggak mau tahu, yang penting ini harus dikerjakan pada tahun ini. Nah, di SKP itu bisa langsung dimasukkan Pak ke dalam SKP JPT. Langsung dimasukkan. Jadi dalam tahun berjalan ada hal-hal yang lain yang tidak ada di PK tapi menjadi prioritas tinggi lah seperti itu ya Pak, prioritas tinggi di unit kerjanya, silakan ditambahkan ke dalam SKP Pak. Jadi nanti SKP-nya ada tambahan. Nanti dari SKP JPT itulah kita turunkan ke dalam masing-masing SKP, administrator, pengawas, ketua tim kerja atau pelaksana atau JF. Dibagi-bagi Pak. Jadi kalau di JPT itu diharapkan adalah outcome antara atau output kendali rendah. Jadi output kendali rendah itu output yang penyelesaiannya itu sangat dipengaruhi oleh orang lain Pak, atau kementerian lain atau lembaga lain. Misalkan Bapak Ibu nih di perhubungan itu sangat dipengaruhi oleh masyarakat ya. Kalau masyarakatnya yang sulit untuk berubah berarti sulit juga tercapai. Nah, itu disebut output kendali rendah. Di level administrator, kemudian pengawas atau ketua tim kerja, yang diharapkan adalah output antara atau output kendali sedang. Output kendali sedang nih berimbang nih antara penyelesaiannya itu ada di pemegang rencana kinerja atau di orang lain. Jadi 50-50 lah pembagiannya. Kalau di rendah tuh mungkin hanya 20% atau 25% yang bisa kita pantau gitu pelaksanaannya. Nah, atau antara, misalkan yang outcome itu adalah indeks RB ya Pak ya, kami contohkan yang paling gampang, indeks RB itu kan outcome Pak. Nah, outcome antaranya bisa jadi 8 RB itu ada 8 area perubahan, bisa jadi administrator atau pengawas ketua tim kerja itu hanya memegang sebagian saja dari area perubahan itu. Sebagian lagi dipegang oleh orang lain, administrator yang lain, pengawas lain atau ketua tim kerja lain. Sehingga dia berbagi, itu menjadi outcome antara. Kemudian output kendali tinggi itu dipegang oleh pelaksana atau JF. Nah, JF itu kan bisa ketua tim kerja jadi JF Pak, dari JF Pak. Bisa jadi JF muda, JF madya itu diangkat menjadi ketua tim kerja. Secara otomatis yang diharapkan dari ketua tim kerja itu sebagai JF adalah output antara atau output kendali sedang. Kalau pelaksana atau JF itu yang diharapkan adalah output kendali tinggi. Output kendali tinggi itu output yang sepenuhnya itu penyelesaiannya sangat bergantung dari pegawai itu sendiri Pak. Contohnya laporan. Nah, laporan itu kan tidak ada lagi pengaruh dari orang lain, dari pegawai itu sendiri mau dikerjakan atau tidak. Nah, ini untuk menjaga keadilan ya Pak ya, menjaga keadilan dan efisiensi dan efektivitas dari unit kerja.
Kemudian terkait yang poin yang kedua, evaluasi kinerjanya, sekali lagi Pak, kami tidak rigid sampai ke situ ya Pak ya. Kapan instansi boleh evaluasi itu kami serahkan kembali. Ada instansi yang atau bahkan unit kerjanya yang sifat kerjanya itu harian tuh bukan bisa diukur Pak. Yang harian, apalagi di Kementerian Perhubungan yang setiap hari itu kan bisa dilihat ya Pak capaiannya, apakah jalannya macet atau tidak, rapi atau tidak. Nah itu kami tidak ingin sampai ke situ. Silakan instansinya masing-masing yang menentukan kapan tepatnya dilakukan evaluasi siklus pendeknya. Mungkin seperti itu Pak Abdul. Terima kasih. Izin Pak, izin menambahkan, kalau seumpama berdasarkan PK di pertengahan tahun di semester 1 atau di semester 2 ada perubahan terkait PK. Di awal PK itu target 100%, dan biasanya kadang nggak semua unit kerja itu bisa mencapai 100% izin. Mungkin karena di pertengahan tahun semester 1 atau semester 2 ada perubahan izin. Mungkin apakah ada tugas tambahan untuk bisa menutupin dari capaian kinerja bisa 100%. Karena di unit kerja rata-rata ada yang nggak tercapai 100%. Jadi mungkin ada di permen ini ada faktor tambahan, tugas tambahan yang bisa untuk menutupin dari kinerja pegawai untuk mencapai 100%. Ya, mohon izin Pak Abdul. Sekali lagi kami tekankan di Permen 46 kita tidak ada lagi pembobotan ya Pak ya antara kinerja tambahan atau kinerja utama. Jadi kalau di Permen 48 kita masih ada pembobotan, tapi di sini tidak ada lagi pembobotan. Yang penting mana yang lebih prioritas tinggi, mana yang lebih prioritas rendah. Nanti untuk capaiannya seperti tadi yang kami sampaikan, perlu umpan balik berkelanjutan Pak, dialog. Jika memang target itu dirasa tidak bisa dicapai, silakan disampaikan saja dalam dialog kinerja Pak. Tentu saja pasti dengan alasan-alasan yang valid ya Pak ya, alasan kenapa mengajukan perubahan target. Silakan disampaikan saja Pak, dialog ke mungkin kalau di eselon 2 dengan eselon 1-nya ya Pak ya, bahwa Pak dengan kondisi sekarang, dengan pandemi saat ini, pembatasan PPKM dan lain sebagainya itu sulit dilakukan hal ini Pak, jadi sulit tercapai ini. Jadi kami mengusulkan ada mitigasi seperti itu. Targetnya diturunkan jadi sekian. Nah, itu juga dialog tuh Pak dengan pimpinan. Ini pimpinan juga bisa kok, ini yang harus dilakukan supaya bisa. Nah, di situ Pak ada solusi nanti ketika melakukan dialog Pak. Bisa Pak kita lakukan hal ini. Nah, nanti tambah baru nanti rencana kinerjanya. Nanti ada penambahan baru. Kita lakukan hal ini, kita lakukan terobosan ini. Tadinya kita lakukan secara manual, kita lakukan terobosan dengan menggunakan teknologi sehingga bisa tercapai target kita. Seperti itu Pak. Jadi yang kami ingin tegaskan adalah pentingnya dialog Pak, umpan balik. Silahkan apa yang menjadi halangan, menjadi hambatan itu disampaikan, apa solusi-solusinya. Demikian Pak Abdul, kami kembalikan ke Pak Siyoko.